Makhluk mengerikan macam apa yang bisa membuat lubang hitam di laut seperti itu? Tepat saat kerumunan tercengang, sesosok biru melesat keluar dari lubang itu, lalu terbang di atas piramida Mesir dengan kecepatan 40.000 km per jam, mengubah kota Mesir yang awalnya panas menjadi pemandangan yang membeku sejauh ribuan mil. Dengan kecepatan seperti roket, ia telah sampai ke negara lain. Lautan di pinggir kota Tokyo membeku menjadi es dalam sekejap. Lalu ia terbang ke New York lagi, dan sistem tenaga seluruh kota itu padam. Lubang hitam di permukaan laut mulai mengambang dengan cepat. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dan dek jembatan langsung retak. Kerumunan orang mulai berlarian dengan panik. Getaran yang ditimbulkan langsung menyebabkan wahana raksasa jatuh dengan cepat ke pantai. Untungnya kekuatan misterius tiba-tiba muncul di saat kritis. Baru saat itulah wahana raksasa bisa stabil. Ternyata semua ini adalah ulah wanita itu. Namun menahan beban ratusan juta ton, bahkan wanita sekuat dewa pun mulai merasa lelah. Untungnya rekannya manusia batu datang tepat waktu dan ikut menanggung beban. Pada saat yang sama, manusia karet juga menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengendalikan wahana raksasa dengan kuat. Dengan upaya bersama beberapa orang, tiang itu sejajar dengan pondasi wahana itu. Kemudian manusia api segera menyemburkan api dan akhirnya berhasil mengelas wahana raksasa dengan kuat. Namun sebelum semua senang, tanpa diduga manusia batu tiba-tiba terkejut karena seluruh wilayah laut telah mengering, hanya menyisakan lubang hitam besar yang tergeletak di tengah kota yang sangat mengerikan. Pada saat ini sosok biru itu muncul lagi. Pria itu segera berubah menjadi manusia api dan mengejarnya tanpa berpikir panjang. Tanpa diduga, makhluk itu langsung menembus gedung. Barulah manusia api itu mengetahui wajah asli dari makhluk itu. Ternyata ia berpakaian silver, mengendarai papan luncur dan melewati manusia api itu dengan cara yang keren dan mengagumkan. Pria itu langsung bersemangat saat melihat ini, menginjak pedal gas dan mengejarnya. Kejar-kejaran terjadi di kota itu, tapi pada akhirnya manusia api itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Menoleh ke arah pria silver itu, ia sama sekali tidak panik dan menatap penampilan manusia api itu dengan tatapan mengejek. Saat keduanya bergegas keluar dari terowongan, manusia api itu segera menyalakan turbo dan akhirnya berhasil menyusulnya. Tanpa diduga, pria itu berbalik dan mencekik manusia api itu dan tanpa ampun membawa manusia api itu ke angkasa. Tanpa oksigen, pria itu bisa saja mati. Melihatnya sudah tidak berdaya di tangannya, pria perak itu melemparkannya ke tanah. Untungnya pria itu mendarat dengan selamat dan berhasil. Melihat hal ini, wanita tak kasat mata itu segera bergegas. Tapi tepat ketika ia hendak memeriksa luka-luka pria itu, ia berubah menjadi wanita api dalam sekejap mata. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa energi tak kasat mata ditransfer ke pria itu. Melihat hal ini, pria itu segera membiarkan keduanya bersentuhan dan para wartawan mengabadikan momen tersebut. Kemudian berdasarkan analisis cermat pria itu, ia menemukan bahwa alasan situasi ini adalah bahwa pria perak itu mengganggu struktur molekul dalam tubuh manusia api itu. Mereka harus menemukan manusia silver dan menghancurkannya. Melalui penelitian lebih lanjut, ia menemukan bahwa perangkat radio elektronik dapat digunakan untuk merusak kekuatannya. Tapi ketika mereka sedang mengerahkan peralatan dengan baik, tanpa diduga manusia silver tiba-tiba datang di medan perang dan mendatangi wanita itu. Lihat ini, wanita itu segera memasang perisai pelindung dengan kuat, tapi itu sama sekali tidak berguna. Dalam keputusasaan, wanita itu menanyakan tujuannya, dan wanita itu akan membujuknya dengan hati yang lembut. Petugas militer melihat kejadian itu dengan cepat mengambil tindakan dan melepaskan tembakan. Rudal pun dilepaskan satu persatu.